Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua dan saudara-saudariku dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah berkenan di hati Allah. Daud sebagai teladan. Dalam Kisah Rasul 13 saudaraku ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, luar biasa. Saudaraku, dalam ayat ini dikatakan bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Daud adalah teladan bagi kita bagaimana kita berkenan di hati Allah, karena Daud melakukan segala kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan bersaksi, saudaraku, menceritakan tentang Daud. Nah, pada saat ini saudaraku, mari saya ingin membagikan 4 karakter Daud, saudaraku. Mengapa dia atau yang membuat dia, saudaraku, berkenan di hati Allah. Yang pertama, saudaraku, Daud melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Kisah Rasul 13 ayat 36 mencatat, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Luar biasa saudaraku ya. Saya ulang lagi ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudaraku, dalam ayat ini saudaraku, kenapa Daud berkenan di hadapan Allah? Karena ia melakukan kehendak Allah dalam masa hidupnya, pada zamannya saudaraku, bahkan sampai akhir hidupnya. Jadi saudaraku ya, betapa sering saudaraku orang waktu masa mudanya, waktu anak-anaknya mungkin rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja. Saudaraku, hidupnya sederhana, taat kepada Tuhan. Tapi setelah usianya bertambah, dia sukses, dia berhasil saudaraku dalam hidupnya. Mulai mundur daripada Allah. Mulai mundur dari gereja, tidak peduli kepada kehendak Allah. Nah, Daud bukan seperti itu. Dia berkenan di hati Allah, saudaraku, karena dia melakukan kehendak Allah, pada zamannya bahkan sampai akhir hidupnya. Karena itu mari saudaraku, kita meneladani Daud. Dan karakter yang pertama yang harus kita contoh adalah Daud, saudaraku, melakukan kehendak Allah. Amin ya, dengan setia. Dan yang kedua saudaraku, teladan Daud adalah Daud mencari Tuhan atau bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan-keputusan, saudara. Dalam 2 Samuel 23 ayat yang kedua, firman Tuhan mencatat, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, saudaraku, mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dia berkata, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Saudaraku, Daud di sini luar biasa, saudaraku, sangat bertolak belakang dengan raja saat itu yang bernama Saul, saudaraku. Saul tidak taat kepada Tuhan, tetapi Daud taat kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan sebelum mengambil keputusan-keputusan, saudaraku, keputusan penting atau keputusan yang lain. Juga saat dia sesudah menjadi raja Israel. Jadi saudaraku, walaupun Daud dalam hidupnya memenangi banyak peperangan, mengalahkan Goliat, mengalahkan orang-orang Filistin dan banyak musuh-musuh lain, tetapi Daud tidak menjadi sombong dan bangga dengan kemenangan kehebatannya. Dia tetap rendah hati, dan saat mengambil keputusan dia bertanya kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saudaraku, sehingga firman Tuhan berkata, Daud berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Dan teladan Daud yang ketiga adalah Daud mempunyai hati seorang hamba. 1 Samuel 16 ayat 7 mencatat, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Nah saudaraku, ini adalah cerita waktu Tuhan memilih Daud menjadi pemimpin. Kakak-kakaknya semua badannya parasnya hebat-hebat. Wah, cakep dan tinggi. Tetapi Tuhan melihat, saudara, bukan perawakan, bukan parasnya, bukan penampilan, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat hati Daud. Daud adalah seorang yang mempunyai hati seorang hamba. Dalam memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, saudaraku, Tuhan tidak melihat dari paras perawakannya yang tinggi, gagah perkasa. Tetapi hatilah yang Tuhan lihat. Hati yang baik, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Matius 20 ayat 26 sampai 28 mencatat. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia atau sama seperti Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang Allah cari dari seorang pemimpin yang menjadi pilihannya? Yang Allah cari untuk menjadi seorang pemimpin adalah yang mempunyai hati seorang hamba. Itu ada di dalam diri Daud. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, karakter Daud yang baik sehingga dia berkenan di hati Tuhan adalah Daud mempunyai hati gembala dan ia juga setia dalam perkara kecil. Saya bacakan dalam 1 Samuel 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan atau Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah, roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, Daud anak Isai mempunyai hati seorang gembala. Daud setia menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Saudaraku, ya, pada zaman itu seorang gembala domba yang mengurus ngangon domba atau kambing dianggap sangat hina, saudara, dan kecil, tidak layak. Tetapi Daud melakukannya dengan setia. Perkara yang dianggap kecil oleh saudara-saudaranya dilakukan oleh Daud dengan setia. Inilah yang menjadi teladan bagi Daud. Daud mempunyai hati gembala dan ia juga setia dalam perkara-perkara kecil, termasuk menjadi gembala kambing domba yang hina. Sehingga hidupnya, saudaraku, berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Jadi Daud hidupnya berkenan di hati Tuhan, saudaraku. Karena apa? Yang saya bagikan pada saat ini ada 4 karakter dari Daud yang baik. Yang pertama, Daud melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Yang kedua, Daud mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan-keputusan. Dan yang ketiga, Daud mempunyai hati seorang gembala, seorang hamba, sudah seorang hamba. Dan yang keempat, Daud mempunyai hati gembala dan dia juga setia dalam perkara kecil. Haleluya. Kisah Rasul 13 ayat 22b saya bacakan lagi. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku," kata Allah, "dan yang melakukan segala kehendak." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teladan Daud, Tuhan. Bagaimana dia berkenan di hati Tuhan. Tuhan, tolonglah ubahkan juga karakter kami yang jelek, sifat kami yang jelek. Sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak dan hidup berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit.
Selamat pagi, semangat pagi.